Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kataba yaktubu abdal amilin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sekedar mengabulkan hajat, minta bacakan sedikit menakib Abah Guru ya. Alhamdulillah ulun sampai di sini perjalanan yang jauh. Kalau segi uyuh tuh uyuh bang. Tapi ulun bergembira karena apa? Sampai di sini, sampai di tempat ini, di acara ini, bahwa di sini ada kumpulan orang-orang yang mencintai Abah Guru sekumpul. Jadi sekalipun jauh, tapi disitulah letaknya. Semakin jauh ada orang yang mencintai Sidin, berarti semakin jauhlah makom kedudukan Sidin itu. Nah, semoga yang kita harapkan itu ialah kita akan mendapatkan keberkahan daripada beliau. Kita sudah punya modal, yaitu mencintai orang soleh. Karena tidak semua orang mencintai akan orang soleh dan seorang aulia itu. Semuanya itu karena adalah panggilan gretek, yang mana di situ bahwasanya Allah Ta'ala itu memanggil Jibril, ya Jibril, aku mencintai akan orang itu. Jadi katakanlah Allah Ta'ala itu menyuruh kepada malaikat Jibril, aku menyintai katakanlah Abah Guru. Kemudian cintailah beliau itu. Kemudian Jibril mencintai. Kemudian disuruh lagi, sebarkan, sampaikan kepada seluruh para malaikat. Kemudian disebarkan seluruh malaikat itu mencintai kepada orang soleh. Kemudian sebarkan lagi kepada orang-orang yang di atas bumi ini. Nah, bukti bahwa penyampaian Allah Ta'ala mencintai kepada Sidin itu adalah sebagaimana apa yang pian lihat. Begitulah semuanya itu adalah panggilan daripada seruan daripada Allah Ta'ala melewati malaikatnya itu. Alhamdulillah sampai kepada kita. Banyak orang artinya nang kada jauh lawan Sidin itu, nang kada mencintai Sidin itu. Dan itu adalah sunnah Rasul. Karena Rasulullah sendiri ketika di Makkah, kemudian di Taif dan di Madinah itu ada sekelilingnya itu yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka begitu jualah para aulia as-salihin itu. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Itu di dalam Al-Quran. Jadi itu Quran yang menyatakan di antara sekeliling daripada engkau ya Nabi itu, ya Allah Ta'ala kepada Rasulullah ada yang munafik. Jadi jangan cuma mohon maaf ulun kada menceritakan itu, tapi sunnah Rasul itu ada juga kepada orang aulia as-shalihin. Nah, cuman di sini yang ulun jelaskan, alhamdulillah kita bukan termasuk daripada golongan-golongan yang tidak mempercayai akan kewalian Sidin. Alhamdulillah kita sudah punya modal itu, diberi anugerah oleh Allah Ta'ala. Yang kita buat, yang kita semangat lagi supaya bertambah kecintaan kepada beliau itu tentu menuruti daripada apa keseharian gawian Sidin. Jadi seperti yang pian tahu, Sidin setiap malam Senin itu baca maulid Simtud Durar Al-Habsyi. Jadi mulai dari tahun 70-an sampai sekarang, mulai di Keraton dulu, sekarang sekumpul, jalan terus istiqomah. Kemudian baca burdah setiap malam Jumat. Nah, kemudian setelah dikumpul, ulun disuruh Sidin baca Sidin Dalailul Khairat setiap habis subuh Jumat. Baca Sidin Ratibul Haddad.
baca sidin Yasin dan Tabarak. Kemudian ada sidin tambahan, cuma kada disuruh berjamaah, suratul Waqiah. Setelah itu baca sidin monika mendak sugih sidin. Jadi ini terserah aja mau nyandak sugih amalakan, ulun sampaikan aja. Jadi setelah sembahyang subuh itu baca suratul Waqiah, sesudahnya itu baca 1000 kali ya Karim ya Wadud ya Karim ya Wadud ya Karim, semut aja. Nah itu ialah amalan-amalan keseharian Abah Guru yang yang mana ketika sidin sedang sudah uzur mulai sakit-sakitan itu, ini sidin ingatakan Abah ada kah, Abah kada ada kah, Abah sakit kah, terus dijaga ini. Jadi itu bukan berarti artinya khitobnya, artinya suruhnya itu kepada, artinya disukumpul aja kepada seorang orang yang mencintai pun silahkan. Bahkan sidin ada thariqat Samaniyah itu boleh aja kita mengamalkan itu. Ya kalaunya ada syekh thariqatnya itu membimbing untuk liraf'id darajat. Tapi yang secara umumnya yaitu untuk fadilat. Ada fadilat zikir. Karena di situ dimulai istighfar, baru zikir la ilaha illallah, kemudian kalimat Allah dan hu dan doa. Jadi itu amalan yang mana ditinggali oleh Abah Guru, amun pian handak, artinya bertambah cintanya kepada sidin itu sehingga bisa berhubung kepada sidin itu, amalkanlah itu sehingga benar-benar cinta itu akan bisa membawa bermimpi. Insya Allah apalagi nih mulai nang anum-anum ini mengamalkan sampai tua, kena nantinya di waktu tua itu akan merasakan. Karena nang dimulai dari anum-anum inilah Quran itu sendiri menyebut tidak ada orang nang tua, innahum fityatun amanu, fityah pemuda. Ashabul Kahfi itu disebut dengan pemuda. Jadi asalnya mulai dari muda, ini yang berani menentang kezaliman, berani menentang orang yang tidak menyembah Allah Ta'ala. Kemudian Nabi Allah Ibrahim itu disebut dalam Al-Quran, qalu sami'na fata. Jadi yang kami dengar artinya nang wani apa manu patung yang paling gonol ini seorang pemuda, artinya seorang pemuda. Jadi seorang pemuda inilah yang cakal, yang bakal kader-kader yang mana akan Tuhannya itu dari apa dimulai dari seorang pemuda inilah untuk semuanya itu untuk menolak bala, menurunkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi itu semua amalan-amalan itu secara zahirnya sidin itu sudah wafat, tetapi amalan-amalan tinggalan sidin masih jalan. Nah, semoga mudah-mudahan kita semuanya bisa tak amalkan. Jadi suatu amalan itu yang mana sidin diberi oleh daripada guru-guru sidin itu semuanya itu istiqomah, ikhlas. Lalu ikhlas itu kayak apa? Ikhlas itu diantaranya itu amunnya istiqomah tuh berarti itu lurungnya istiqomah, lurungnya ikhlas. Karena bila sudah berjalan setahun, 2 tahun, ini bacanya ini kada dapat apa-apa digajikan aja. Nah berarti disuruh ketahuan mengharapkan ada upah, lalu ampihain lalu kada. Tapi bila nyampe istiqomah, insya Allah ikhlas. Jadi lurungnya ikhlas mengamalkan sesuatu amalan itu ialah istiqomah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Nah, jadi istiqomah itu. Nah, kemudian hati itu nang kayak apa pulang? Jadi Abah Guru itu melajari hanya sekedar di sini bakhadam. Jadi kalau Maulid Simtud Duror itu karangan Habib Ali Sohabil Maulid, ya bakhadam lon Habib Ali. Insya Allah mendengaran artinya ini seorang ulama besar kita aja misalnya jadi khaddamnya presiden, wah diamankan daripada apalagi ini karena nantinya di akhir kiamat itu. Kalau kita bahaddam lan sahibul maulid dengan rutin membaca maulid Simtud Duror itu insya Allah di bawah jaminan sidin.
Kemudian wasilahnya, artinya abah guru, ya artinya sama itu. Itu perasaan hati ketika kita hendak membaca suatu amalan itu, kayak itu hanya sekadar bahaddam. Jangan mengharapkan yang lain, sesuatu balasan apa saja. Jadi aku di sini ya abah guru itu ketika artinya tentang sesuatu kerjaan amalan itu dididik kuitan sidin, catuk kuitan sidin dinding itu nah. Jadi berbunyi loh sidin. Inggih Pak. Ya aja sidin. Artinya apa? Setiap amalan itu pasti sudah akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kada perlu kita minta balasan, Allah Ta'ala akan membalas. Pasti membalas. Nengaran janjinya balas 10, bisa lebih, itu pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Cuman kita balare salang minta balas ulang, padahal pasti aja dibalas Tuhan. Nah cuman kita nang lebih artinya melekat di hati itu supaya tersambung kepada orang soleh, ya tadi baca Ratibul Haddad, sekadar mengamalkan Ratibul Haddad ini bahaddam, artinya mudah-mudahan dilanggar nih. Enggak harus orang banyak permasalahan, kada perlu mengharapkan orang banyak, artinya yang penting diamalkan. Ada orang 4-5 orang, kenapa? Karena di antara waktu sidin sakit-sakitan itu, sekalipun sidin ikam sidin kena cuman 2-3 orang, artinya tetap diamalkan. Cuma istiqomah itu. Jadi dulu tuh sidin tempo di mana? Di Keraton itu kan membaca Maulid Simtud Duror itu di rumah sesuai perintah daripada Habib Zain di rumah. Kemudian pihak Tatuha di kampung itu minta baca pang, artinya dilanggar. Sampat sidin tuh baca Maulid Simtud Duror cuma berapa kali gitu sampat di Maulid Darul Aman, dilanggar Darul Aman itu. Nah, apakah sidin di rumah kadang baca? Tetap sidin baca, cuma baca bedarus saja. Alhamdulillah yang qawi satu paling 10 menit tuntung. Artinya sesuai perintah, artinya di rumah tetap sidin diamalkan. Karena ini artinya maklum yang tua Tuhani meminta dilanggar, sidin turuti ya. Tapi apa waktu itu? Marina sidin kan tahu kalau guru seman itu sangiti sidin nang Tatuha itu jangan wani-waninya watinya matur si anang itu artinya. Nah akhirnya ya kan Marina sidin kan tuan guru di Keraton itu nang sebagai nang Tatuha. Langgarnya itu bang kenapa jadi langgar Darul Aman, mannya itu karena atas nama sidin guru seman. Nah usulnya jadi sebagai guru nang Tuha ya kada waninya lalu kembali entah berapa kali ulun kada tahu kayak itu ceritanya. Cuman artinya bukan cuman artinya istiqomahnya itu setiap malam Senin, kada tempatnya pun istiqomah. Jadi tempatnya pun istiqomah. Jadi begitu kita sudah mulai mengamalkan dapat gitu apa tadi nang ulun sampai tadi, ya mudah-mudahan kau tahu istiqomah itu. Nah itu diantara daripada apa yang bisa ulun sampaikan tentang amalan-amalan yang sidin suruh kepada ulun. Jadi mohon maaf ulun kadang menyampaikan yang sidin menyuruh kepada orang lain, jadi sesuai apa yang sidin suruh kepada ulun. Nah, mungkin yang lain ada lagi yang tahu ulun. Nah, lalu tadi sidin bahaddam, tapi semuanya itu ialah anugerah Allah Ta'ala juga. Semuanya itu adalah perantara datangnya daripada Rasulullah juga. Jadi buka ya yang Simtud Duror itu mengarahnya ya kepada Rasulullah juga, pujian kepada Rasulullah juga. Tariqat Samaniyah itu ya ke Allah Ta'ala datangnya, talqin dzikir itu dari siapa? Dari Allah, dari Rasulullah juga. Ya Nabi Muhammad mengajarkan kepada Sayyidina Ali, Nabi Muhammad dari Jibril dari Rabbul Izzah Tuhan. Artinya dari Rasulullah juga semuanya. Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu amalan, sesuatu kebaikan itu merasa diri gitu. Undanya memimpin maulid itu. Nah, ujub tak. Nah, ujub istilah di tasawuf itu. Jadi bahari itu ketika
membaca kitab Ihya Ulumuddin itu ketika di rubu'ul, jadi yang 3/4 itu tentang rubu'il muhlikat, jadi 1/4 yang ketiga tentang yang membinasakan situ sifat riya, ujub, macam-macam kada sabar. Itu ketika membaca dulu Sidin menerangkan tuh jelas sekali. Jelasnya tuh kayak apa? Ketika sesuatu sifat yang buruk itu adanya pada diri ulun. Jadi Sidin menjelaskan tuh dari sisi, dari celah manapun, hendak artinya merasa ikhlas tuh dengan penjelasan Imam Ghazali dan sini itu tertutup hendak merasa ikhlas itu. Tapi begitu Sidin menjalankan ciri-ciri orang ikhlas itu kayak apa, di sini rubu'ul munjiyat itu adanya pada diri Sidin. Nah kenapa? Karena Sidin sudah menjalani taraqi, berjalan dipimpin oleh guru Sidin di bagaimana menghilangkan sifat-sifatul bahaim nafsu, sifat-sifat yang mendorong, artinya disinilah supaya lurungnya syaitan itu bisa masuk. Nah itu Sidin menjalani, orang yang salik namanya. Jadi diantaranya itu kan Sidin itu ketika dapat fitnah itu, jadi ciri-ciri baru murid. Jadi Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu menjelaskan ciri baru seorang murid itu ketika ia dipuji orang tidak merasa bangga dirinya, karena semua pujian itu datangnya dari Allah Ta'ala, yang berhak mendapatkan kepujian itu hanya Allah Ta'ala. Ini hanya sekadar hamba. Kemudian ketika dicela pun ia memang merasa inilah seorang hamba. Jadi seorang hamba itu memang pantas dicela, karena ia bersifat hina, bersifat fakir, bersifat dhaif, bersifat lemah. Maka itulah Ibnu Athaillah itu di dalam kitab Al-Hikam itu tahaqqaq bidzullika yumiddaka bi'izzati. Jadi rasakanlah benar-benar rasa artinya hina, maka disitulah melihat akan kemuliaan Allah Ta'ala. Jadi semuanya orang-orang wali itu ketika ia salik berjalan dipimpin oleh gurunya itu, ia melihat bahwa dirinya itu sebenarnya itu hina, fakir, tidak ada artinya tempat untuk mengadu kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada kekuasaan, hanya yang kuasa kudrat itu hanya Allah Ta'ala. Nah disitulah ketika dirinya itu merasakan hina, fakir, lemah, dan tidak punya kuasa apa, disitulah Allah Ta'ala menampakkan tajalli akan sifat Allah Ta'ala yang mulia dan lain-lainnya itu. Nah apalagi kalau toriknya jalan mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disinilah melihat, sehingga di antara mungkin yang ahli kasidah ini coba itihi itu ada tuh kalimat kasidah Abah Guru, qad tajallaita wa qad dhaharta wa qad mala'ta, artinya meliputi diriku, nampak jelas di diriku. Siapa yang maksud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tapi semuanya itu orang mengikuti jalannya Rasulullah itu mesti ada gurunya, kemudian ada mujahadahnya, ada mutaba'ah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah yakhlu bi ghari Hira, artinya berkhalwat di gua Hira, maka Abah Guru pun sebagaimana Rasulullah 40 hari 40 malam yakhlu bi ghari Hira, khalwat di gua Hira, Abah Guru pun 40 hari 40 malam juga dipimpin Guru Bangil. Nah, itu sering ulun sampaikan, aku di Sidin ketika Sidin pakai saya itu berdua guru seman. Nah di sini ada sahabatnya. Waktu ketika bulan puasa, buka puasa dengan cuman sebuting pisang, basahurnya cuman 2, itu aja yang dimakan. Tahanlah dia. Wah, ketujuh pemakan kencang, aduh, menulun jujur aja kada tahan. Nah, guring cuman boleh 2 jam jadi. Bapender boleh 2 kalimat aja. Jadi dasar bujur-bujur
Seandainya turun ke masjid atau ke langgar sembahyang 5 waktu berjamaah, ketika bulan puasa turun ke masjid, ya lah, mengimami sembahyang tengah malam, tuntung bulik. Nah, kalau nang artinya tempatnya apa, nang kayak apa, sebagaimana Rasulullah itu di dalam gua Hira. Nah, kalaunya ada berkemampuan di sini, ruangannya itu setinggi kita berdiri, sepanjang kita sujud, lebarnya secukup kita ini. Kadep yang ya Allah, panas pulang, ayo janganlah. Nah, amun kadang mampu setidaknya sini ini kelambu apa namanya. Nah, itu ada tata caranya, ada gurunya yang memimpin. Tujuannya apa? Hanya sekedar mengikuti Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah yakhlu bi ghari Hira, artinya pernah berkhalwat di gua Hira, maka kalau ingin mengikuti, ya ikuti juga. Tentu ada gurunya nang memimpin. Nah, itu amun sidin kan sebelum artinya dipimpin itu memang keadaan sidin sudah fakir, bukan miskin lagi. Sidin berjasa 7 tahun kayak apa, makan nasi bungkus tatak 4 bagi 4, artinya sudah terbiasa sehari semalaman. Sidin berdua berdin sana, abah sidin sudah biasa. Nah, semuanya itu dengan kenyataannya sidin pada zahirnya fakir, dihina orang. Nah, disitulah tapi sidin bukan menjadi fakir nang artinya bujur-bujur terhina, kada fakir nang sobar, nang di situ Allah bersamanya, artinya Allah selalu menolong. Nanti disitulah tajalli melihat innallaha ma'as sabir, ma'atu ma'iyah, sehingga dilihatkanlah bahwa nih benar-benar orang yang fakir inilah Allah Ta'ala yang bersifat ghani. Nah, itu bagaimana suluknya, saliknya sidin itu ketika di Banjar, ketika di Bangil beberapa bulan itu dipimpin guru Bangil. Gawiannya apa? Ketika di Banjar sidin lawan guru Semantu yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu 4 jilid saya ini, 40 hari 40 malam tuntung. Ben bacaan itu teliur kan. Karena apa sidin? Imam Ghazali itu satu riwayat mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu cuma 1 bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan. Nah, kita sidin kalau kada kawa mengarang membacanya barang teliur kan. Nah, itu diantara salik amal ibadah sidin. Meneng itu mohon maaf kita kira-kira kita kada kawa menuruti. Nah, itu apa nang ada nih ya sudah turuti. Nah, cuman di hati tadi itu ya sekadar bakhadam non menuruti cara abah guru membaca Samtud Duro, baca Ratibul Hadda, baca Yasin dan Tabarak, semuanya itu ada fadilat-fadilatnya, itu lewatkan aja fadilat itu. Cuma sekadar menuruti abah guru, sekadar bakhadam lawan Sohaibul Maulid dengan Habib Abdullah Haddad dan lain-lain. Insya Allah akan datang, akan dapat keberkahan dan di situ akan tersambung kepada, kalau kita tadi siapa yang kita ikuti itu abah guru, maka di situ kita akan tersambung. Disitulah tidak menutup kemungkinan, karena seorang aulia soleh itu semuanya itu ruhaninya itu yang wafat itu jasadnya, ruhnya tuh keluar dari jasadnya. Ruhnya itu kemanapun ia hendak. Nah, disitulah apabila kita diberi anugerah oleh Ta'ala bisa bermimpi, disitulah kita bisa dapat bimbingan. Nah, tentu kita bisa bermimpi dengan ru'yatus sholihah itu dengan pakaian yang halal, makanan yang halal. Disitulah, karena ada satu hadis itu kan, bagaimana ajar Allah Ta'ala aku akan mengabulkan doanya, bagaimana aku akan menerima amal ibadahnya kalau ternyata pakaiannya haram, tunggangannya haram, tempat tinggalnya haram, makanannya haram. Fa anna yustajabu, dari mana aku bisa ya Tuhan? Nah, tentu di situ halal. Bukan kita artinya tidak disuruh untuk ikhtiar, berusaha, disuruh kita cuma cari yang
halal. Artinya dari modal yang halal dengan cara kerjanya yang halal. Nah, insya Allah di situ jangankan ada satu hadis itu, barang siapa makan makanan yang halal, maka itu akan menerangi hatinya. Disitulah, tapi jangan banyak juga pulang berlebihan, wala tusrifu ya. Nah, kalau Marina Abah Guru itu, Guru Seman Mulia itu yang ulun dapat cerita daripada Syekh Sayyid Hamid Al-Qab, Syekh Hamid Al-Qab dari Guru Sirin Syekh Abdul Hamid Tungkal. Seman Mulia itu, Marina Abah Guru itu, ini tidak makan dan tidak meminum makanan dan minum kecuali makanan dan minuman itu bepada undah halal, undah haram. Nah, itu diantara karamatnya Marina Abah Guru itu. Nah, itu pun setelah nyata halal tadi sedikit jauh pulang saya, lah mau melihat presiden itu kurus gitu. Nah, itu Marina Abah ini yang mendampingi Abah Guru. Mulai bujang, mulai ya yang jelas mulai tahun 66. Kodnya mulai tahun 64, jadi Abah Guru itu umur hanya sekitar 22 tahun. Jadi hitung, Sidin lahir 42, 52, 62, nah berarti 20 tahun, 64 itu Sidin dapat fitnah, dipadahkan orang sesat. Yalah guru-guru yang ada di Martapura juga, padahal sesat itu. Semuanya itu hiri dengki. Karena Nini juga dulu nang mahiri dengki Guru Seman, termasuk lawan Abah Ulun. Soalnya tuntung lawan Abah Ulun lawan Guru Seman, soalnya kemanakan orang pulang dihiri. Itu tahun 64, nah disitulah Guru Seman Marines itu kada malah pas kada artinya selalu dihiga sampai tahun 88 Guru Abah Guru itu sakit operasi di Surabaya itu sini tulang. Nah ini itu sunnah Rasul juga, pasti ada orang yang mahiri. Nah itu, jadi itu perjalanannya orang sauli aulia as-solihin itu. Tapi semuanya itu Sidin itu ketika Sidin ada dulu pengajian bahari di Keraton itu hari Minggu sore sebelum maghrib itu, nah bersamaan dengan orang itu di masjid. Padahalnya menyaingi unda ya ampi hai sendiri berdiam ya sudah kadang nang belawan kalau pang nih tapi imbay di mana parak sini itu mulutan. Nah lalu adu mik kita, nah jangan harus saya penyaringan mik harus pindah aja orang masalah di Imam Maghrib seorang Mbak Isa atau apa kalau usah menjaga rumah itu. Jadi suatu ibadah itu jangan dicampuri dengan sesuatu yang munkar tadi ya tadi karena nafsu lalu bersaing. Nah di situ lalu hendak padu penyaringan, wah bagus bunda ya. Nah itu ujub jadinya. Nah, ya kenapa? Jadi Sidin ketika dipadahkan menyaingi itu ampi hai Sidin stop aja sudah. Nah itu kadang-kadang balawanan. Jadi ilmu yang paling cakoh itu yang kada balawanan. Jadi kada ada musuh. Nah, itu semuanya itu adalah tidak lain karena mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika dianiaya orang dan macam, Allahumma ufir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Nah disinilah karena Rasulullah itu bersangatan kasih sayangnya kepada umatnya, karena semua umat yang ada sekarang ini itu terbagi ada ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Nah kalau kita ini ummatul ijabah artinya yang sudah beriman. Kalau yang belum beriman itu termasuk umat Nabi Jawa cuma ummatul dakwah, artinya umat yang belum beriman tapi masih bisa diajak untuk beriman. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi kafatan linnas itu bukan cuma artinya orang yang beriman aja. Itu tafsir daripada ulama. Pengertian kafatal linnas itu. Maka dari itu ketika Abah Guru itu cuci darah, ada suatu saat semua orang yang cuci darah di rumah sakit Ulin waktu itu semuanya dibayarkan Sidin, tidak lepas sekalipun itu orang kafir, bayarkan Sidin, karena sama-sama bernasib yang sama, sama-sama cuci darah, sakit sama-sama cuci darah, tetap.
Karena apa? Nabi Allah Ibrahim itu kan pernah ditagur Tuhan kan. Ya Allah. Jadi waktu itu ringkasnya ceritanya itu ketika Nabi Allah Ibrahim apa itu lah. Ingat lagi ceritanya. Ringkasnya itu aku ya Tuhan. Ini itu kada beriman waktu menjamu begitu Nabi Allah Ibrahim didatang orang tua kada beriman kepada Allah kada memberi makani. Ya Allah, lalu ditagur Tuhan, inya izin aku nang menghidupkan ya Tuhan. Aku nang beri makani, inya kada percaya lawan aku. Masih ku beri rezeki makan hidup nyaman aja artinya. Ikam artinya. Nah, sehingga disitulah. Nah, artinya sama kita. Jadi pandangan itu arahnya itu begitu seseorang aulia itu cintanya kepada Allah dan semua makhluk ini adalah hambanya Allah, maka disitulah sebagaimana Allah Ta'ala itu bersifat kasih sayang kepada hambanya, maka orang aulia itu pun berkasih sayang juga, bersifat kasih sayang juga kepada hambanya. Nah itu, jikalau Allah Ta'ala itu tidak artinya ada kasih sayangnya sedikit pun kepada orang kafir, maka semuanya itu tidak diberi nafas hidup dan lain-lain. Tentu di situ masih ada mendapatkan kasih sayang karena hambanya juga. Nah, begitu dia mengikuti jalannya Rasulullah SAW, bagaimana ketika orang ini sebagaimana yang ulun lihat, yang ulun alami, melihat orang-orang yang mengkritik, yang mengiktirad, yang menyambati lawan Abah Guru, maka disitulah Abah Guru itu pun bersifat kasihan ini sebagainya umat Rasulullah juga, tetapi menjadi orang yang celaka. Jadi bukan marah, justru kasihan. Karena Rasulullah sendiri dengan doanya Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sebagaimana Nabi masih mengharapkan kepada Abi Jahal itu, ternyata memang lahirlah anak daripada Abi Jahal, Ikrimah. Aku dan Nabi masih mengharapkan di sulbinya itu orang yang beriman. Nah, itu sifat kasih sayang itulah yang menjadi perilaku daripada orang aulia as-salihin. Nah ini, pas jam 9 jalan dari larang sedikit jalan, kira-kira mungkin itu juga yang jelas apa yang disampaikan kepada di orang-orang di sini, artinya amalan itu teruskan. Mudah-mudahan dengan berkat, dengan ittiba mengikuti Abah Guru, ittiba mengikuti Abah Guru, berhadam dengan Sohibul Maulid atau apa, itu insya Allah jangan ragu akan mendapatkan keberkahan, dan keberkahan itu bisa didapatkan masalah kita, artinya berusaha, berberkat, berizki tanpa diduga. Nah yang kita cari itu ialah kita sampai bisa bermimpi lawan sidin. Setelah bermimpi itu terus kita semangat, jangan kandur, sehingga melihatlah akan Rasulullah SAW sekalipun dalam mimpi. Mudah-mudahan kita tidak mampu melihat wajah Rasulullah yang aslinya itu, setidaknya itu berupa dengan Abah Guru. Jadi tidak semua tadi ulun di hotel berbincang-bincang tentang Guru Dahlan bagaimana mimpi dengan Rasulullah. Sidin itu kadang melihat, sehingga kada tahan Sidin melihat rupa Rasulullah itu kada kawa. Cuma ketika mencium harumnya Rasulullah itu sampai di situ aja. Karena itu orang-orang aulia besar lah kau bisa melihat rupa Rasulullah yang asli itu. Jadi jangankan artinya Rasulullah, Jibril aja ketika ketemu dengan Nabi itu bukan berupa aslinya, seperti Dihya Al-Kalbi, seorang sahabat yang rupa yang bagus. Sama aja ketika di akhir zaman ini iman kita itu tipis, ya alhamdulillah bisa ini, maka tidak mungkin kita itu, bukan tidak mungkin aja, cuma orang-orang tertentu lah yang bisa melihat rupanya Rasulullah yang benar aslinya itu. Tentu menyerupai siapa khalifahnya,
Siapa khalifah Rasulullah di zaman sekarang? Kayak itulah tentu ada nang mahamadahakan bahwa itu Rasulullah SAW. Karena bila orang bermimpi Rasulullah SAW itu, syaitan tidak akan bisa menyerupai. Nah itu beda. Kalau masalah pada mimpi Datu Kalampayan ya, atau mimpi Datu siapa masalah anak cucu Kalampayan, tapi tidak ada ciri-ciri bahwa itu menunjukkan itu dipertanyakan. Tapi kalau begitu katakanlah secara rupanya itu Abah Guru, tapi ada yang memberitahu bahwa itu Rasulullah, itu memang benar Rasulullah. Karena ujar Nabi, fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Karena syaiton itu tidak akan bisa menyerupaiku. Cuma nabinya yang menyerupai. Nah, beda itu. Jadi itu barang siapa pernah bermimpi dengan Rasulullah, maka ia akan diharamkan masuk neraka. Kalau kada masuk neraka kemana lagi? Cuma ada dua tempat, neraka dan surga. Namun kada masuk neraka, ke surga sudah. Nah itu semuanya tuh jalannya tuh ittiba kepada Rasulullah SAW. Selain apa yang sampai tadi ulun sampaikan, memperbanyak kasratus shalah ala Nabi SAW. Salawat-salawat yang bisa disampaikan guru itu masing-masing ada sallallahu ala Muhammad aja ya. Ada Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, ada salawatul Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina abdika wa nabiyyika wa habibika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sallim. Sekian ya. Hadapian disuruh sini baca 1000 teliur pulang. Apa juran ini ulun baca ya. Ada ini 10.000 jadi karena itu semuanya harus ada waktu. Jadi kita itu jangan sampai ada waktu itu habis hanya untuk ketika siang hari menuntut mencari, ketika malam hanya guring aja. Setidaknya itu ketika kita hendak guring, jadi diumpamakan kita ini bersifat hayat hidup. Jadi kita bersifat hayat dan hidup itu injaman Tuhan itu. Sekehendaknya ya, cabutnya mati kita tak. Jadi hayat, sifat hayat kita itu hanya sementara aja Tuhan menginjami. Nah, lalu ketika kita setidaknya itu menjelang malam itu ini cagar guring, itu berarti kita guring itu kita kada sadar lagi hilang. Nah lalu dibawalah bacaan ketika kena bangun menjelang subuh, setidaknya itu ada waktu sebelum subuh itu. Nah itu begitu kita bangun berarti kita ini dikembalikan Tuhan pulang bersifat hayat hidup. Nah syukurilah, disitulah dibawa bacaan pulang. Jika istilah kita ini diinjami orang motor, ketika kita menerima bersih, ketika kita memulihkan bersih juga. Lalu ada kata Nabi, addu faridatah wantawiru ukhra. Jadi setiap saat kita dimulai masalah sembahyang subuh, kemudian nantinya akan sembahyang zuhur, maka kita akan menanti sembahyang zuhur. Ketika kita melaksanakan sembahyang zuhur, berniat pulang kita akan sembahyang asar, maka asar kemudian ke maghrib, maghrib ke isya, isya kena guring menunggu mudah-mudahan terbangun kena subuh, maka 1 kali 24 jam itu kita dihitung termasuk orang yang dalam keadaan beribadah. Sekalipun kita gawian ketika wah sudah terbit matahari jam 8 sadang sudah turun ke toko aja. Tapi di hati kita waktu subuh tadi itu hendak kena sembahyang zuhur. Nah itu saking rahmat Tuhan itu luas, ditulis oleh Allah Ta'ala. Seandainya kita artinya wafat ketika itu, maka disitulah ditulis kita itu orang yang akan melaksanakan kewajiban. Nah itu mungkin
Nah 4 sudah daripada jam 9. Mungkin sampai sini aja lah. Mohon maaf apa yang bisa ulun sampaikan hanya sekadar itu. Mudah-mudahan kita semuanya kebetulan di bulan Rajab ini mendapatkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Karena Rajab adalah bulannya keampunan daripada Allah Ta'ala. Dengan berkat awliya as-salihin terutama Rasulullah SAW. Dan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan panjang umur di dalam sehat walafiat, diselamatkan di dunia dan di akhirat, dijauhkan daripada segala bala musibah, dimurahkan rizki yang halal, dimudahkan segala sesuatu perkara, nang bujang-bujang mudahan lakas kawin. Nah, amin. Dan yang terpenting kita semuanya husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مسلما إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ذلك وأنا من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات الورقة الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصليت على سيدنا وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وبارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله اللهم تسلم كسلام إليك يا خير ودخلنا جنة دار اللهم لا مانع لما أعطيت ولا راد لما قضيت ولا فوز اللهم أعني على ذلك وحان ولا يعلم قدره ولا يعلم الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم كما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها وكما مننت علينا بالأمور فبارك لنا فيها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب
علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.